Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal hubungan energi organ dan kesehatan. Jadi jelas bahwa energi organ itu mempengaruhi kesehatan. Kenapa? Karena energi organ itu bisa mempengaruhi air, bisa mempengaruhi cairan. Karena bisa mempengaruhi air, bisa mempengaruhi cairan, ya pasti akan mempengaruhi kesehatan juga. Jadi yang namanya energi itu, ada energi yang bisa merubah titik beku cairan. Cairannya bisa air, bisa minyak. Selain itu juga yang penulis amati bisa merubah juga sifat kohesi dan adhesinya, daya ikatnya. Dari sisi itu saja ya jelas bahwa energi organ itu bakal besar pengaruhnya ke kesehatan. Tapi tentu efeknya akan lebih dari itu. Tapi yang jelas dari sisi itu saja sudah cukup lah. Karena sifat cairan yang berubah tentu akan membuat kondisi kesehatan kita berubah. Jadi ya kalau misalnya kemudian darah kita jadi lebih mudah beku karena ya banyak unsur lemaknya, hanya jadi lebih mudah sakit. Jadi lemak itu kan yang berbahaya kalau dalam kondisi beku. Yang membuat orang sakit jantung itu kan karena lemaknya beku gitu. Lemak itu ada titik bekunya. Ya gampangannya kalau contoh jelasnya ya minyak goreng. Minyak goreng ada yang kalau ditaruh di dalam kulkas jadi beku. Atau kuah itu ya hasil minyaknya dari hewani. Nah, minyak hewani itu pembekuannya terjadi lebih cepat daripada minyak nabati. Jadi kayak lemak-lemaknya yang menetes ketika kita panggang sate gitu ya. Itu kan kalau dibiarkan di suhu ruangan kan jadi beku. Oleh karena itu banyak yang melarang makan daging macam-macam karena hubungannya dari kuahnya itu. Ya anehnya ya, ada yang sampai menghindari daging panggang dan suka sekali dengan makanan berkuah. Padahal yo sebaliknya, daging kalau dipanggang itu kan kuahnya sudah lemaknya kan sudah dihilangkan. Sementara itu makanan berkuah itu justru kumpulan dari lemak yang mudah beku itu. Beberapa orang juga ekstrim suka sekali dengan makanan yang kuahnya itu toksik gurih gitu deh. Padahal ya itu pada saat suhu ruangan bisa beku. Agak dingin sedikit sudah beku. Ya tentu orang itu kan suhu tubuhnya cukup tinggi ya, 35 derajat. Jadi yo bukan suhu ruangan, sedikit lebih panas dari suhu ruangan. Nah, yang terjadi kalau misalnya mengalami dingin, ya bisa jantungan. Karena apa? Karena ya jadi beku lemaknya. Nah, energi organ itu akan sangat mempengaruhi. Kalau kita ngomong soal dari pembekuannya saja ya. Kalau soal kesehatan kita nggak ngomong penguapan. Walau ya jelas kalau pembekuannya dipengaruhi, penguapan juga dipengaruhi. Tapi kita ngomong pembekuannya dulu. Jadi ada dua efek fisika yang sering dipamerkan untuk energi ya organ.
tentu juga ini berlaku untuk sistem elektrik, sistem yang pakai pipa, yang pakai kumparan, yang pakai piramida dan seterusnya. Jadi ada yang nyombong, nih alat saya nih bisa bikin es itu tetap beku, tidak mencair di suhu ruangan. Nah itu ya, itu kalau di tubuh kan jadi efek buruk gitu. Di suhu ruangan aja beku. Juga sebaliknya, ada yang mengamati ini air masih tetap cair di suhu beku, ditaruh freezer airnya nggak beku-beku. Nah kalau ini terjadi pada tubuh kan ya juga baik, karena artinya darah kita jadi nggak beku ya, walau lemaknya banyak gitu ya, tapi karena dipengaruhi energi organ nggak beku, tapi tetap cair. Nah beku cair ini ya yang sangat mempengaruhi kesehatan, terutama kalau hubungannya dengan sakit kepala, pusing, biarpet, sesak napas, jantungan juga. Oleh karena itu kan ada juga ya yang kemudian kalau memakai alat organ yang luar biasa kuatnya, cloudbuster misalnya, itu sampai terjadi tumor instan. Tumor terjadi setelah pemakaiannya cloudbuster karena berada di dekat alatnya itu, atau kena sakit jantung langsung step kejar-kejar di tempat. Di sisi lain juga ada pakai alat yang menghasilkan energi organ female, kemudian pusingnya jadi berkurang, jadi nggak sesak nafas, jadi nggak jantungan lagi. Ada, jadi ya kasusnya seperti itu. Walau untuk fenomena kayak orgonite itu kita harus hati-hati. Misalnya, oh orgonite saya membuat air itu tidak beku. Nah kita harus perhatikan yang nggak beku itu bagian mana. Coba uji pakai botol, air di dalam botol ditaruh atasnya orgonite, ya bakunya bakal lama ya, karena memang nggak nempel bagian elemen pembekunya kulkas ya. Mungkin butuh 1 hari 2 hari. Nah kalau yang cair itu hanya bagian tertentu saja, ya itu nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Ya karena itu artinya energinya terpolarisasi. Ada bagian energi yang female, ada yang male. Jadi biasanya alat yang terpolarisasi ini energinya kuat, female-nya kuat, male-nya kuat. Nah kalau sampai kena tubuh, ya ini nggak bagus. Kenapa? Ya mungkin female-nya bagus ya, tapi male-nya bagaimana? Kan ada dari bagian tubuh yang harus kena male-nya, energi yang membuat darah jadi beku. Nah ini yang nggak bagus ya. Ya memang sih sangat sulit untuk membuat alat yang energinya itu monopolar, yang ya ke segala arahnya dibolak-balik, energinya tetap sama. Sulit ya. Dan hasilnya juga nggak akan sekuat alat yang terpolarisasi. Ya tentu bisa sih kita pakai model yang pengorbanan. Jadi beberapa alat organ itu sifatnya mengorbankan demi untuk memperbaiki satunya.
Jadi di satu sisi dibuat female, di sisi lain dibuat male. Jadinya ya yang kena female ini jadi enak, yang kena male ini jadi nggak enak. Kalau cerita-ceritanya sih emang nggak ada ya yang kesehatan di helat yang terpolarisasi itu. Tapi kalau dari sisi cuaca banyak. Jadi bagian depan saya buat cuacanya bagus, bagian belakang saya korbankan cuacanya. Cloudbuster sedikit banyak seperti itu. Kalau blaster itu langit juga bagus dengan mengorbankan yang ada di bumi, yang ada di bawah. Kalau yang David Wells mesin itu ya yang depan energinya bagus, yang belakang energinya nggak bagus. Balik lagi ke kesehatan. Kalau memang misalnya menggunakan alat orgonet ya, misalnya bentuk kalung, ada misalnya SPP coilnya, ada kristalnya, segala macam. Itu biasanya makainya posisinya terbalik, bakal merasakan beda energinya ya. Jadi pakai orgonita itu kalau yang model kalung ada SPP coilnya atau apapun lah ya, itu nggak boleh terbalik. Ya kadang juga yang membuat tidak memperhitungkan soal energi ini, karena yang namanya uji orgonita kan seringnya pakai pakai terawangan, entah pakai pendulum atau dilihat sama pawang. Padahal sebenarnya kita juga bisa menggunakan energi fisika. Ya kita abaikanlah metode faktor metafisikanya. Faktor metafisika sing gak bakat ya gak iso ndelok lah ya. Tapi kalau efek fisika kan gampang. Kita tinggal bekukan alatnya di dalam air dan dilihat reaksi energinya bagaimana. Ya harapannya kalau misalnya ada sebotol air ditaruh di atasnya, ditaruh kulkas, nggak beku. Baru kalau dikocok-kocok jadi langsung mendadak beku, seperti efek super cooling. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.